Dalam rumah sakit, kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh alat dan gedung, tetapi juga oleh bagaimana tenaga kerjanya direncanakan, dikembangkan, dan dikelola dengan baik. Sejarah manajemen sumber daya manusia berawal ketika organisasi makin besar dan makin kompleks, sehingga pimpinan puncak tidak lagi mampu menangani sendiri seluruh persoalan tenaga kerja. Pada tahap awal, perhatian organisasi banyak tertuju pada kebutuhan dasar pekerja, seperti kesejahteraan, kondisi kerja, dan hubungan yang lebih manusiawi di tempat kerja. Dari kebutuhan itu, muncullah peran yang dikenal sebagai sekretaris kesejahteraan. Tugasnya membantu mengurus persoalan pekerja yang sebelumnya ditangani langsung oleh manajemen puncak. Peran ini menjadi pelopor lahirnya spesialis pengelolaan tenaga kerja, karena organisasi mulai menyadari bahwa pekerja tidak bisa dikelola secara sambil lalu. Ketika rumah sakit berkembang menjadi organisasi dengan banyak profesi, unit, dan layanan, kebutuhan akan pengelolaan SDM yang lebih sistematis menjadi semakin nyata. Tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga penunjang, hingga staf administrasi memerlukan pengaturan yang berbeda, namun tetap harus bergerak menuju tujuan pelayanan yang sama. Karena itu, sejarah MSDM bukan sekadar cerita tentang administrasi pegawai. Ini adalah perubahan cara organisasi memandang manusia sebagai unsur inti keberhasilan layanan. Secara umum, manajemen sumber daya manusia adalah alat manajerial yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan tenaga kerja dalam organisasi. Dalam konteks rumah sakit, pengelolaan itu mencakup siapa yang dibutuhkan, di unit mana mereka ditempatkan, kompetensi apa yang harus dimiliki, dan bagaimana kinerjanya dipantau. MSDM tidak memandang tenaga kerja hanya sebagai biaya operasional. Tenaga kerja adalah aset strategis yang menentukan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan keberlanjutan organisasi. Karena itulah, pengelolaan SDM harus dilakukan secara efektif. Artinya tepat jumlah, tepat kompetensi, tepat penempatan, dan tepat dukungan kerja. Namun efektif saja tidak cukup. MSDM juga harus dijalankan secara adil, supaya setiap pekerja mendapat kesempatan, perlakuan, dan penilaian yang proporsional. Keadilan ini penting bagi individu karena memengaruhi motivasi, kepuasan, dan perkembangan karier mereka di lingkungan rumah sakit. Keadilan juga penting bagi organisasi karena hubungan kerja yang sehat membuat koordinasi antar tenaga kesehatan menjadi lebih stabil dan produktif. Bahkan dampaknya meluas ke masyarakat. Saat SDM rumah sakit dikelola baik, mutu layanan meningkat dan kebutuhan kesehatan publik lebih mungkin terpenuhi. Jadi pengertian MSDM tidak berhenti pada urusan administrasi pegawai. Ia adalah sistem pengelolaan manusia untuk mencapai kinerja organisasi sekaligus nilai kemanusiaan. Dalam rumah sakit, keseimbangan antara efektivitas dan keadilan inilah yang membuat pengelolaan SDM benar-benar bermakna. Salah satu fungsi utama MSDM adalah merencanakan kebutuhan tenaga kerja, sehingga rumah sakit dapat memperkirakan jumlah dan jenis SDM yang benar-benar dibutuhkan. Perencanaan ini penting agar tidak terjadi kekurangan tenaga pada unit kritis, tetapi juga tidak terjadi penempatan berlebih yang membuat sumber daya tidak efisien. Fungsi berikutnya adalah staffing, yaitu menempatkan orang yang tepat sesuai kebutuhan organisasi, jabatan, dan kompetensi yang dipersyaratkan. MSDM juga menjalankan penilaian kinerja. Melalui proses ini, organisasi dapat melihat apakah pekerjaan sudah dilakukan sesuai standar yang diharapkan. Penilaian kinerja bukan hanya untuk menilai hasil akhir, tetapi juga untuk memberi umpan balik, mengenali kebutuhan pelatihan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Selain itu, MSDM berfungsi membangun hubungan kerja yang efektif antara pekerja dan organisasi, supaya komunikasi, koordinasi, dan penyelesaian masalah berjalan lebih sehat. Dalam lingkungan rumah sakit yang padat dan berisiko tinggi, hubungan kerja yang baik membantu mencegah konflik yang bisa mengganggu pelayanan pasien. Pada akhirnya, MSDM juga berfungsi memperbaiki kualitas pekerja dan lingkungan kerja, agar organisasi tidak hanya berjalan, tetapi juga terus berkembang.
Tujuan MSDM yang pertama adalah membentuk kebijakan sumber daya manusia yang mampu mendorong motivasi kerja dan kinerja yang tinggi. Kebijakan yang baik memberi arah yang jelas kepada pekerja, sekaligus menunjukkan bahwa organisasi serius menghargai kontribusi mereka. MSDM juga bertujuan membuat organisasi siap menghadapi perubahan, baik perubahan teknologi, regulasi, pola layanan, maupun kebutuhan masyarakat. Di rumah sakit, kesiapan ini sangat penting karena perubahan kecil dalam sistem kerja bisa berdampak langsung pada mutu pelayanan. Tujuan berikutnya adalah memastikan kepatuhan terhadap aspek legal, sehingga hubungan kerja dan praktik ketenagakerjaan tetap berada dalam koridor peraturan. MSDM juga membantu implementasi kebijakan dan prosedur supaya aturan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar dijalankan dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, MSDM mendukung strategi organisasi. Artinya, pengelolaan tenaga kerja harus sejalan dengan arah besar rumah sakit, bukan berjalan sendiri. Fungsi ini juga memberi bantuan kepada manajer lini, karena banyak keputusan operasional tentang orang justru terjadi di unit kerja masing-masing. Ketika muncul krisis hubungan kerja, MSDM berperan mencari jalan keluar yang menjaga stabilitas kerja, tanpa mengabaikan kepentingan pekerja maupun organisasi. MSDM juga bertujuan membangun komunikasi yang sehat antara pekerja dan manajemen, karena banyak persoalan membesar justru saat informasi tidak mengalir dengan baik. Pada akhirnya, seluruh tujuan itu bermuara pada pemeliharaan standar dan nilai organisasi, agar rumah sakit tetap profesional, adaptif, dan dipercaya. Salah satu cara memahami kebijakan MSDM adalah melalui pendekatan GEST, yang melihat pengelolaan SDM sebagai sistem yang saling terhubung. Komponen pertama adalah employee influence, yaitu sejauh mana pekerja diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, berpartisipasi, dan memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Komponen kedua adalah human resource flow. Ini mencakup bagaimana tenaga kerja masuk, berkembang, berpindah, dan bertahan dalam organisasi. Komponen ketiga adalah reward systems, yaitu sistem penghargaan yang mengatur kompensasi, pengakuan, dan dorongan agar kinerja tetap terjaga. Komponen keempat adalah work systems, yaitu cara pekerjaan dirancang, dibagi, dan dijalankan supaya tenaga kerja dapat bekerja efektif dalam sistem organisasi. Kalau keempat unsur ini berjalan selaras, kebijakan MSDM tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi fondasi bagi kinerja rumah sakit secara keseluruhan. Dalam kegiatan operasionalnya, alur MSDM biasanya dimulai dari perencanaan tenaga kerja. Organisasi menentukan kebutuhan jumlah, jenis, dan kualifikasi SDM. Setelah itu dilakukan rekrutmen untuk menarik calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan yang sudah dirumuskan. Tahap berikutnya adalah seleksi, yaitu memilih calon yang paling tepat berdasarkan kompetensi, kecocokan peran, dan tuntutan pekerjaan rumah sakit. Lalu dilakukan analisis jabatan dan proses lanjutan lainnya, agar setiap posisi memiliki kejelasan tugas, tanggung jawab, dan standar kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Perkembangan manajemen sumber daya manusia tidak terjadi secara kebetulan. Ia tumbuh seiring kemajuan peradaban dan cara organisasi memandang manusia dalam kerja. Pendidikan yang semakin baik membuat tenaga kerja memiliki harapan yang lebih tinggi terhadap peran, pengembangan, dan penghargaan di tempat kerja. Di sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut organisasi, termasuk rumah sakit, untuk terus menyesuaikan kompetensi tenaga kerjanya. Persaingan juga semakin kuat. Rumah sakit tidak cukup hanya memiliki tenaga kerja yang banyak, tetapi harus memiliki tenaga kerja yang tepat dan siap berkembang. Karena itu, perkembangan MSDM mendorong organisasi berpikir lebih strategis, bukan sekadar administratif dalam mengelola manusia. Dalam praktiknya, peran dan fungsi SDM harus selaras dengan sumber daya organisasi lainnya, seperti keuangan, teknologi, sarana, dan sistem pelayanan. Kalau penyelarasan ini lemah, rumah sakit bisa memiliki alat yang baik tetapi tidak didukung orang yang siap menggunakannya, atau sebaliknya.
Itulah sebabnya sistem kerja yang tepat menjadi kunci. Sistem kerja menghubungkan orang, tugas, proses, dan tujuan dalam satu arah yang sama. Jadi, manajemen sumber daya manusia rumah sakit berperan penting untuk memastikan tenaga kerja direncanakan, dikelola, dan dikembangkan secara efektif sesuai tujuan institusi. Ketika SDM dikelola secara adaptif dan selaras dengan sistem kerja, rumah sakit lebih siap memberikan pelayanan yang bermutu dan berkelanjutan.